Hadirin sekalian, kami telah terhubung dengan Pak Syihar Sitorus dan sudah hadir bersama dengan kita di sini. Mohon izin kepada Pak Syihar, apakah acara sudah dapat kita mulai? Mohon izin kepada Pak Syihar, apakah acara ini sudah dapat kita mulai? Iya, Sonda, ya kita mulai aja. Terima kasih. Seperti selain yang kami sebutkan, Baik, Pak. Terima kasih. Meeting adalah ASEAN Economic Ministers Retreat, ASEAN Health Ministerial Meeting on COVID Response, ASEAN Ministers Responsible for Information, ASEAN Baik, Finance selamat Ministers siang Meeting, dan salam kemudian sejahtera Finance bagi kita Ministers semua. and Central Bank Mohon maaf kepada meeting, Bapak Ibu agar ASEAN meng-unmute masing-masing speaker karena ada suara-suara sumbang yang kami dengar. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali. Kami sampaikan secara khusus kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam acara reses perseorangan anggota DPR RI Bapak Dr. Syihar PH Sitorus dari Komisi 11 Fraksi PDI Perjuangan. Yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Bupati Nias Selatan dan para pimpinan OPD dari Kabupaten Nias Selatan yang telah bersedia memberikan waktu dan atensinya pada siang hari ini untuk mengikuti secara langsung rapat reses ini yang dipimpin oleh Pak Bupati. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat acara kita ini, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, terima kasih atas peran sertanya pada sore hari ini. Acara yang berikutnya adalah merupakan pembukaan secara resmi oleh Bapak Bupati Kabupaten Nias Selatan, yaitu rapat reses perseorangan anggota DPR RI Bapak Dr. Syihar Sitorus dari Komisi 11 Fraksi PDI Perjuangan. Kepada Bapak Bupati Nias Selatan, Bapak Hilarius, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat.
Mohon izin Pak Bupati, mohon izin Pak Bupati, kebetulan suaranya belum terdengar dengan baik. Belum bisa terdengar dengan baik Pak Bupati, mohon izin. Kami belum bisa mendengar dengan baik Pak Bupati, mohon izin Pak. 1, 2. Ya, itu terdengar dengan baik Pak. 1, 2 barusan terdengar dengan baik. Bagus ya. Dan termasuk dari tetapi kita mengalami kesulitan dalam anggaran yang kami dari teman-teman. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bupati yang sudah membuka acara ini secara resmi. Mohon izin mungkin kepada Pak Kabak Protokol yang dari Kabupaten Nias Selatan, mungkin ada scoring pada mikrofon sehingga kami tadi belum mampu mendengar dengan jelas. Mungkin boleh ada perbaikan sebentar Pak pada teknisi. Baik, sambil berjalan acara ini kita lanjutkan adalah penyampaian presentase dari Kabupaten Nias Selatan tentang gambaran umum kondisi Kabupaten Nias Selatan dan apa saja yang dihadapi pada saat pandemi COVID-19 ini. Untuk pemerintah Kabupaten Nias Selatan, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, Pak.
Saya terdengar dia. Ya, itu tadi terdengar dengan baik, Pak. Suara saya terdengar. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik, yang anggota DPR RI, Pak Dr. Siar Sitorus, beserta seluruh DPR RI, yang kami hormati Bapak Bupati Selatan, yang kami hormati rekan-rekan kepala PD, beserta DRDs dari Desa Bawah Material dan Desa TPJ. Pertama-tama kami sampaikan bahwa kondisi saat ini masih deras, mungkin nanti ada gangguan jaringan dan ada gangguan dari audio. Baik, kami coba menjelaskan yang pertama, Kabupaten Selatan itu terdiri dari 35 kecamatan dengan jumlah penduduk di tahun 2020 sekitar 360.000 jiwa. Kemudian dari 35 kecamatan ada 7 kecamatan yang di daerah kepulauan dan 2 kecamatan di daerah daratan. Kami coba sampaikan secara langsung bahwa perjalanan Umum Selatan mengalami perlambatan yang ini sebesar 0,6%. Sedangkan minus 1,19. Sampaikan bahwa Kabupaten Selatan meningkat dengan kita karena pengaruh sedang dalam diskusi sedang yang desa itu kemudian dengan perkumpulan dari Selatan, dari pariwisata, dari pertanian dan dari sektor dan kami sampaikan isu-isu baik, kami coba sampaikan. Suara saya terdengar, Bu? Ya, ini sudah terdengar dengan baik, Pak. Seperti ini saja, Pak. Baik, oke, terima kasih. Kami coba sampaikan beberapa isu Kabupaten Selatan di 2016, 2021 sampai 2026 di periode kepala daerah yang baru ini. Yang pertama, reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Kemudian peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk konektivitas wilayah dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar dalam hal ini pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, yang mungkin ada kaitannya dengan reses kali ini, mengembangkan perekonomian yang produktif berbasis sumber daya alam dan warisan budaya. Yang kelima, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dan yang terakhir, penanganan dan pemulihan COVID-19. Dari isu-isu tersebut, maka daerah Selatan mempunyai visi misi 2021 sampai 2026, Nia Selatan maju, masyarakat sejahtera. Ulangi, Nia Selatan maju, masyarakat sejahtera, dengan ada 5 misi. Yang pertama, menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, pemerataan pembangunan dengan skala prioritas.
Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing, serta kreatif dan inovatif. Yang keempat, mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif. Dan yang kelima, memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Dengan adanya 5 misi ini, tentu tadi disampaikan Pak Bupati dengan anggaran yang terbatas, kami sangat memohon masukan, saran, bantuan dari Bapak anggota DPR RI agar bisa membantu kami di Selatan untuk mencapai visi misi ini sesuai dengan yang telah kami susun sebelumnya. Mungkin nanti di sini ada beberapa kepala OPD dan BUMDes yang mungkin nanti bisa menyampaikan masukan atau permohonan untuk pengembangan perekonomian di Kabupaten Nias Selatan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala Bapeda Kabupaten Nias Selatan. Mungkin bisa kami lanjutkan kepada pimpinan OPD, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kondisi para pelaku UMKM kita yang berada di Kabupaten Nias Selatan pada saat ini. Boleh kami diberikan gambaran, Pak Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Silakan, Pak. Terima kasih. Yang kami hormati anggota DPR pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, kondisi pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Nias Selatan ya bisa kita katakan sangat memprihatinkan, berhubung karena dalam berbagai usaha mereka sangat terkendala dengan COVID-19 ini. Dan untung saja ada program Pak Jokowi, masalah BPUM, itu juga sangat membantu masyarakat atau pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Perlu kami jelaskan bahwa di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 ada sekitar 10.000 pelaku usaha yang dapat menerima bantuan dari Pak Presiden. Dan pada tahun 2021 ini yang telah terverifikasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM ada sekitar 9.928 pelaku usaha yang nama-namanya telah disampaikan ke kami, hanya saja masih belum dicairkan berhubung karena ya prosesnya masih belum selesai. Perlu juga kami sampaikan bahwa pelaku usaha yang belum diusulkan pada tahun 2020 ada sekitar kurang lebih 15.000 yang baru diusulkan melalui Pokja, baik Pokja Kabupaten, Pokja Provinsi untuk diteruskan ke kementerian. Ada sekitar kurang lebih 15.000. Dan barusan pada hari ini juga kami terima surat lagi membantu ini pelaku usaha yang belum ya terdata pada bulan yang lalu diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan usulan bagi mereka yang belum diusulkan sebelumnya. Jadi ini salah satu bantuan yang sangat didambakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Nias Selatan. Seterusnya, tentu di dalam membantu mereka nanti ke depan ini, ya kalau hanya kami dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Nias Selatan, tentu ini sangat mustahil. Untuk itu kami sangat memohon bantuan dari berbagai pihak, termasuk juga ya masukan dari Bapak anggota DPR RI nanti apa kira-kira langkah-langkah yang perlu kami lakukan demi membantu masyarakat kita atau pelaku usaha yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Kira-kira demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Nias Selatan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Pimpinan OPD terkait dengan BUMDes kita Pak yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Kepada Pak Kadis PMD, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih.
Yang saya hormati Pak Dr. Syihab Sitorus sebagai anggota DPR RI Pusat, yang saya hormati Pak Bupati Nias Selatan dan rekan-rekan OPD serta pelaku BUMDes yang ikut hadir juga. Dari kami Dinas PMD kami laporkan bahwa dana desa tahun 2020-21 baru tersalur sampai saat ini 107 miliar dari dana sekitar 350 miliar. Seterusnya kami laporkan juga yang disampaikan tadi Pak Bupati dalam pembukaan bahwa dana DAU ada beberapa yang terserap di dana desa, yaitu ADD sekitar 53 miliar dan dana siltap untuk gaji para aparat desa dan kepala desa 77 miliar. Tentu dalam hal ini yang 77 miliar ini pada tahun 2020 itu masih tetap dibebankan pada anggaran APBN langsung dari Menteri Keuangan. Akan tetapi pada tahun 2021 ini menjadi beban dari APBD Nias Selatan. Sehingga APBD Nias Selatan hanya khusus, baik ADD maupun siltap itu hampir 130 miliar lebih. Sehingga ini nanti sebagai bahan pertimbangan nanti melalui Bapak untuk bisa ya, supaya nanti dana siltap ini yang 77 miliar untuk ke depan tidak lagi dibebankan di anggaran APBD Nias Selatan. Kedua, masalah BUMDes tadi, bahwa BUMDes di Nias Selatan dari 459 desa baru yang melakukan registrasi sekitar 97 desa. Tentu ada beberapa sektor yang mereka bergerak adalah di bidang pariwisata, bidang ternak, dan bidang mengenai masalah depot, masalah air minum. Jadi kendala yang dihadapi beberapa BUMDes di dalam hal ini adalah masalah modal. Memang ada dana desa, tapi keterbatasan dana desa itu, apalagi kita di COVID-19 ini mulai dari 2020 sampai 2021 ini, itu dana desa itu dibebankan BLT. Jadi rata-rata dana desa itu diarahkan di BLT dan COVID-19, penanganan COVID-19. Tentu itu sehingga untuk masalah BUMDes di desa ini akan terkendala. Tentu harapan kami nanti adanya bantuan-bantuan dari pusat, sehingga nanti roda perekonomian di Nias Selatan ini khususnya di desa itu dapat berkembang dengan baik. Dan kami laporkan juga bahwa sebagai beberapa usulan yang disampaikan Pak Bupati, bahwa untuk di Nias Selatan ini baru satu desa yang mendapatkan juga mengenai desa wisata dari Kemendes, yaitu Desa Sibaranu, yang hari ini juga tidak bisa hadir kan kebetulan Desa Sibaranu itu berada di kepulauan Pulau Batu yang 7 kecamatan dari 87 desa yang di kepulauan. Tentu ini harapan kami nanti bisa membantu kami juga beberapa desa yang ada di daratan ini, baik melalui usaha ekonomi, melalui usaha tani, maupun di bidang peternakan. Ini hadir juga dari desa Tunduk Bahu di sini. BUMDesnya sudah gagal pada tahun 2019 dalam hal sektor peternakan. Oh, nanti ada bantuan. Jadi itulah sekilas dari Dinas PMD tentang BUMDes di Kabupaten Nias Selatan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan. Dan mungkin ini juga kami minta kesediaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana situasional pendidikan di Kabupaten Nias Selatan pada saat ini. Mungkin kepada Pak Kadis Pendidikan boleh memberikan gambaran secara umum kondisi pendidikan dan pada saat ini di Kabupaten Nias Selatan. Kepada Pak Kepala Dinas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kami. Yang kami hormati Syihab Sitorus sebagai anggota DPR RI, yang kami hormati Pak Bupati Nias Selatan dan seluruh kepala OPD yang telah hadir di tempat ini.
kami sampaikan bahwa jumlah sekolah yang ada di Nia Selatan dari tingkat SD sampai SMP sebanyak 489 sekolah. Pada tahun 2021 ini, pembelajaran tatap muka ada yang dimulai di beberapa sekolah. Tentu PTM ini mengacu pada SKB 4 Menteri tentang protokol kesehatan. Ada beberapa kendala yang kita alami atau dihadapi sekolah dalam pembelajaran khususnya di masa coronavirus. Yang pertama adalah ketersediaan daripada alat-alat komunikasi. Karena masih banyak sekolah juga yang melaksanakan pembelajaran secara daring. Maka perlu kami sampaikan di tahun 2019 itu ada BOS afirmasi dan kinerja yang diberikan kepada sekolah. Dan ini sangat membantu karena itu diperuntukkan untuk pembelian alat-alat komunikasi. Dan pada tahun 2019 kita mendapat sekitar 50 kuota untuk sekolah di Nia Selatan. Maka harapan kami untuk tahun 2021 ini akan supaya bisa diberikan kembali BOS kinerja dan afirmasi itu yang diperuntukkan untuk alat-alat komunikasi yang ada di sekolah yang bisa digunakan oleh sekolah dan para siswa di rumah. Mungkin itu isu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan yang sudah memberikan gambaran secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Nia Selatan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, tadi sudah ada beberapa OPD yang sudah memberikan gambaran umum secara makro kondisi dari Kabupaten Nia Selatan. Untuk ini kami berikan waktu dan tempat kepada Pak Sihar memberikan tanggapan atas kondisi Kabupaten Nia Selatan pada saat ini. Kepada Pak Sihar Sitorus selaku anggota DPR RI dari Komisi 11, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih moderator atau protokol yang telah membawa acara reses perorangan atas nama Sihar Sitorus, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Yahoo untuk Bapak Ibu sekalian. Horas. Selamat sore, semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Hilarius yang selalu mendukung acara-acara saya mulai dari 2018, 2019 sampai hari ini. Terima kasih untuk dukungannya dan sekaligus saya ucapkan selamat Pak atas terpilihnya kembali. Mungkin agak terlambat karena memang kita menunggu momen-momen pas untuk kita bisa berkomunikasi, bukan karena kesengajaan, tapi memang karena waktu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Bupati dan juga Pak Bapeda dan para kepala dinas, dan saya menangkap visi misi Pak Bupati ini pas, sangat cocok dalam kondisi COVID hari ini, karena tadi dikatakan misal maju, masyarakat sejahtera, maka tentunya pada saat COVID ini, di mana seluruh kegiatan kita bisa dikatakan berkurang atau kita pilih-pilih, atau dengan bahasa kerennya efisien. Jadi dalam situasi ini tentunya kita ingin Kabupaten Nia Selatan ini juga memiliki waktu untuk mereview, menilik ulang segala macam sektor, faktor, tata cara, dan lain-lainnya, karena memang kita dipaksa juga karena oleh COVID ini untuk mencari jalan, mencari solusi bagaimana supaya pengangguran kita tidak bertambah, tenaga kerjaan kita dapat pekerjaan,
UMKM kita dapat bertahan, daya beli masyarakat juga bertahan, kalau tidak meningkat tapi bertahan, dan tentunya ini semuanya membutuhkan kerja keras. Dan 5 poin visi misi Pak Bupati tadi juga 5 aksi yang dicanangkan SDM berkualitas, antara lain SDM berkualitas dan berdaya saing, ini memang sangat penting dan memang harus kita dukung karena inilah momen kita untuk mempersiapkan diri kita pada saat sekarang ini. Kemudian yang rasa aman dan nyaman, dan ini sangat penting, saya pikir sangat penting sekali bagi orang baik yang di Nias Selatan atau di Kepulauan Nias, dan juga dari orang luar daerah yang ingin main ke Nias Selatan atau Kepulauan Nias atau berusaha di Nias, di Kepulauan Nias atau di Nias Selatan. Jadi rasa aman dan nyaman ini sangat penting, dan semakin aman, semakin nyaman, maka kita akan melihat makin banyak orang yang berkunjung ke Kepulauan Nias dan ke Nias Selatan. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin lebih banyak menyerap aspirasi dari Bapak-Bapak sekalian, dari Bapak Ibu sekalian, sebagai bahan saya untuk berdiskusi atau bahan saya untuk mengawasi kinerja daripada mitra kami di Komisi 11. Mitra kami di Komisi 11 cukup banyak, termasuk Bappenas, itu mitra Komisi 11, mitra saya, Bank Himbara, tentunya juga Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan di dalam Kementerian Keuangan ini sangat banyak sekali yang dilakukan, program-program yang dilakukan, dan tentunya pada kesempatan hari ini juga kalau boleh saya bisa mendapatkan update tentang realisasi dana pemulihan ekonomi nasional. Kalau misalnya belum ada datanya hari ini atau update-nya mungkin boleh disusulkan secara tertulis, karena ini sangat penting bagi penganggaran di Komisi 11 di 2022, untuk 2022 juga. Lebih utamanya lagi, kalaupun dana pemulihan ekonomi nasional ini tersalurkan, apakah dia efektif membantu kesulitan saudara-saudara kita, atau hanya penyaluran saja, tapi tidak mengeluarkan kita atau membuat kita berpikir keluar dari suatu perangkap kesulitan saat COVID-19 ini. Jadi ini mungkin perlu suatu update dari Bapak-Bapak sekalian. Mungkin Bapak Bupati dan jajaran juga sudah tahu bahwa anggaran kita untuk pemulihan ekonomi nasional ini sudah hampir 700 triliun. Saya rasa dianggarkan hampir 700 triliun di 2021. Jadi banyak sekali uang yang digelontorkan untuk menghadapi COVID ini, untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi dalam kesempatan ini kita harus manfaatkan uang tersebut gitu. Kita ajukan saja, misalnya untuk kesehatan, insentif tenaga kerja, insentif UKM, perlindungan sosial, bantuan insentif tenaga kesehatan, dan yang lain-lainnya. Saya mohon diajukan. Saya teman bapak-bapak sekalian di Jakarta yang dengan senang hati akan membawakan aspirasi bapak-bapak kepada mitra saya di Komisi 11. Dan tentunya ini akan menjadi sangat penting, karena kita, seperti sering saya sampaikan, bahkan di ruang rapat di DPR sana juga, di Komisi 11 saya sering sampaikan bahwa Kepulauan Nias itu untuk Sumatera Utara, minimal untuk Sumatera Utara adalah salah satu motor penggerak perekonomian. Kumisan jenggotan belum cukuran. Iya, itu yang mau cukuran boleh dulu sebentar, kedengeran suaranya. Boleh di-mute ininya, mikrofonnya. Kamu masuk suaraku. Bu Sinta, Ibu Sinta, mohon mute. Thank you. Ya. Iya,
apa tadi saya ya jadi di Komisi 11 ini sangat banyak programnya dan tentunya kita menginginkan anggaran yang banyak ini juga bermanfaat, dan saya sampaikan berulang-ulang juga bahwa Kepulauan Nias itu adalah di Sumatera Utara, minimal Sumatera Utara dalam pandangan saya mungkin suatu wilayah yang boleh dikatakan memiliki potensi besar tapi belum terungkap semuanya, dan oleh karena itu harus mendapatkan perhatian lebih dibandingkan kabupaten lainnya. Kabupaten lainnya mungkin sudah hampir semua sektor di wilayahnya tersebut sudah terangkat gitu, sudah diketahui orang, tidak ada lagi yang tidak diketahui orang-orang. Tapi kalau Nias Selatan mungkin masih belum ketahuan, Kepulauan Nias juga belum ketahuan. Oleh karena itu dia menyimpan suatu potensi, dan tentunya kita ingin Sumatera Utara maju. Nah, jadi dalam tanggapan ini kepada Bapak Kepala Dinas UMKM juga tentunya sekarang pasti pusing karena banyak UMKM-nya yang mungkin tutup gulung tikar atau kesulitan dana, atau ya macam-macam kendala. Nah, tentunya mumpung dana kita ini banyak, tolong ini Pak bantu kami juga, bantu saya untuk memperjuangkannya di Komisi 11, karena sayang rebutan orang ini ngambil memanfaatkan dana ini untuk berbagai macam tujuan yang baik bagi masyarakat. Jadi sayang kalau kita tidak ambil. Termasuk juga tadi 15.000 diusulkan oleh pelaku usaha, bantuan yang akan mereka terima, ini juga harusnya kita kejar, bila perlu lebih banyak, lebih bagus, karena pada gilirannya setahun 2 tahun lagi COVID ini mungkin akan berakhir dan kita akan kembali naik, bergerak, bertumbuh, dan pada saat itu kita ingin Nias Selatan sudah memiliki fondasi yang memadai untuk sama-sama tumbuh bahkan lebih cepat dari daerah lain. Nah, jadi saya bisa dikatakan point of contact Bapak Ibu sekalian, kalau ada aspirasi yang harus disampaikan, tentunya Pak Bupati saya perlu didukung dengan semacam surat pengantar supaya saya bisa bicara kepada rekan-rekan di komisi lainnya. Tentunya Pak Bupati juga tentunya tahu bahwa ini lintas komisi, dan itu menjadi kewajiban saya juga untuk menyampaikan kepada komisi lainnya supaya responnya bisa lebih cepat. Kepada Bapak Kadis PMD saya akan tanyakan tadi perbedaan perlakuan oleh Kemenkeu yang di 2020 dan 2021, yang mana di 2020 itu masuk ke dari APBN, tapi sekarang 2021 masuk ke dalam APBD, sehingga dana yang tersedia bagi Kabupaten Nias Selatan menjadi berkurang karena ada program yang di luar penganggaran pada awalnya tentunya. Jadi tapi saya perlu dibekali dengan surat pengantar supaya saya punya jalan untuk berbicara kepada dirjen terkait di Kementerian Keuangan. Nah, terkait dengan BUMDes, memang permodalan pasti menjadi suatu kendala. Namun bayangan saya BUMDes ini memiliki undang-undang memungkinkan BUMDes ini berpikir di luar kotak, thinking out of the box. Dia bisa mencari inovasi, kreativitas, terutama untuk mengajak anggota masyarakatnya, anggota desanya ikut sebagai turut mendukung permodalan sebenarnya. Dan ini pernah dilakukan, ada beberapa desa di Bali yang berhasil seperti itu, dan juga di Jawa Tengah. Nanti saya cari ini catatannya, tapi ini pernah juga demikian. Jadi BUMDes ini tidak murni mengharapkan dana desa, tetapi juga dia mengajak masyarakat desanya untuk turut, dan tentunya ada bagi hasil, namanya juga
badan usaha ya, ada bagi hasil sisa usaha. Jadi ada semacam kesepakatan juga kalau untung seperti apa, kalau rugi ada resiko yang seperti apa juga gitu. Jadi itu sangat dimungkinkan dan itu sudah terjadi. Nah, kemudian Nias Selatan yang saya pikir memiliki beberapa komoditas, mungkin satu kepulauan Nias juga mungkin, tapi di Nias Selatan juga pastinya mempunyai beberapa komoditas yang antar desa ini homogen, yang memungkinkan bahwa BUMDes ini bergabung sebenarnya, kemudian menampung, membeli dari masyarakat dengan harga lebih bagus, karena dia nanti punya volume yang memadai, maka dia juga akan bisa lempar ke pasar untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Jadi saya membayangkan BUMDes ini dapat berfungsi seperti ya kalau mau dibilang broker atau dibilang pengepul, atau bahkan misalnya ke produsen sebagai produsen. Kalau kita tahu kan Kepulauan Nias Selatan ini kan banyak contoh pohon kelapa lah. Kelapa dalam ini kan sangat potensi. Dia punya mulai dari batang sampai buah sampai sabutnya itu tidak ada yang terbuang, dan tentunya ini semacam bisa menjadi suatu industri. Dan kembali lagi dengan misi Pak Bupati yang menumbuhkan rasa aman dan nyaman, saya yakin kita akan melihat orang-orang yang akan turut membangun Nias. Jadi dari BUMDes untuk BUMDes ya tentunya ini akan menjadi hal yang menarik. Jadi bukan hanya sekedar menyewakan teratak atau sound system atau ATK, tetapi dia bisa menjadi daya pengungkit bagi masyarakat yang kemudian dia bisa berfungsi memberi pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif. Kadis Pendidikan, Pak Kadis, dalam Kementerian Keuangan itu ada lembaga pendidikan yang memiliki program beasiswa S1, sebenarnya S1, S2, S3, dan program beasiswa S1 ini baru tahun ini dicanangkan, biasanya kan S2. Nah, sayangnya pendaftaran ini udah berakhir di Mei 2021. Tapi untuk 2022, meskipun kabupaten itu bertanggung jawab untuk SD dan SMP, namun kita boleh merencanakan dari hari ini supaya 3 tahun kemudian mereka, anak-anak kita udah mulai kita saring, mulai kita perhatikan supaya kita bisa mengirimkan 3 tahun kemudian mengirimkan mereka untuk bersaing mendapatkan beasiswa. Dan untuk anak-anak SMA di Nias Selatan saat ini, mungkin kita juga harus koordinasi dengan Dinas Pendidikan di provinsi untuk kita mengambil tempat mengambil jatah beasiswa yang ada di LPDP. Ini sangat penting mengingat Sumatera Utara sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional itu mungkin 7 besar. Saya rasa tidak lari dari 7 besar. Kalau kita hitung DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, mana lagi tuh ya, Yogyakarta mungkin, Sumatera Utara mungkin ranking 7. Namun kita ranking 12 dalam beasiswa. Jadi tidak proporsional dengan kontribusi kita kepada negara ini kalau kita lihat dari jumlah beasiswa yang diterima oleh Sumatera Utara. Dan tentunya kita menginginkan anak-anak Nias Selatan boleh mendapatkan beasiswa dalam jumlah yang besar supaya pada gilirannya mereka bisa kembali ke Nias Selatan, membangun Nias Selatan atau Kepulauan Nias, atau bahkan membantu Indonesia dengan kapasitasnya. Saya pikir itu dulu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Syihar. Kami sampaikan atas tanggapan dari presentase yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Untuk ini kembali kami serahkan kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang ditanggapi lagi atas apa yang disampaikan oleh Pak Syihar. Kepada Pak Bupati dan tim kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Tadi beberapa daripada saran, arahan, dan mungkin akan ditindaklanjuti dengan
menggunakan surat nantinya untuk berkonsultasi dalam rangka percepatan pembangunan. Mau di bidang ekonomi juga tadi UKM, BPMD, dan Dinas Pendidikan dan juga BUMDes. Memang mungkin ada beberapa yang secara gamblang kami sampaikan bahwa kalau disandarkan kepada jumlah penduduk daripada DAU itu, memang kami di kepulauan yang terpencil, tertinggal, termiskin ini tidak akan ketemu bagaimana proses pembangunan percepatan itu terjadi. Ya, bagaimanapun juga tadi dipaparkan dari Bapak Peda bahwa tujuh kecamatan di kepulauan itu sangat jauh, dan di daratan itu sendiri masih banyak kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4. Ya, percepatan ini memang membutuhkan daripada artinya keuangan untuk membangun infrastruktur yang mungkin akan lebih banyak perhatian juga. Yang kedua, memang kami juga dari pendidikan sendiri, seketika kami mendengar ada beasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, ya ini juga persoalan nanti masalah tes skrip yang akan ditemukan di sana, mungkin bisa saja putra-putri kami tidak bisa ditampung kecuali diberikan satu kuota, sehingga kalau akhirnya dari sini mungkin juara, artinya mungkin bisa kami kirimkan. Tapi kalau juara dari sini, belum tentu juara di sana nantinya. Pasti karena memang ketertinggalan daripada kualitas pendidikan yang dihadapi karena di daerah terpencil. Dan daerah kami ini memang banyak potensi-potensi yang memang juga harus mendapat perhatian. Namun kami juga mohon kepada Bapak Dr. Sihar, mungkin kalau siapa tahu ada rekan-rekan yang punya peluang yang bisa juga mendapatkan peluang di sini untuk membangun mungkin daerah pariwisata, untuk mengembangkan ekonomi, kami siap, Pak. Kami pasti akan bantu, dan saat itu juga pasti segala izin dan segala ininya pasti akan kami siapkan dengan proaktif. Dan desa-desa yang ada di kami ini dengan tempat pariwisata memang kita maklumi dalam kondisi COVID-19 sekarang ini pasti banyak terkendala. Kita harus bisa memaklumi itu bahwa sekiranya memang bukan karena situasi COVID, mungkin kita bisa memacu terus bagaimana ekonomi daripada masyarakat yang lebih baik. Tapi mungkin kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan hanya Indonesia Selatan, malah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia terkena daripada dampak COVID ini. Tapi ya kita bersyukur sampai sekarang ini perlu kami laporkan juga kepada Pak Sihar, juga sebagai anggota DPRD dan juga termasuk pengurus PDIP, ya, bahwa di situasi Indonesia Selatan sekarang ini situasi COVID masih hijau, sehingga mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat kami tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap kami membiasakan diri untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, namun demikian, ya mudah-mudahan dalam situasi dekat, walaupun semua orang tidak bisa memprediksi kapan daripada COVID ini bisa selesai. Namun demikian kita yakin dan percaya, optimis bahwa masalah COVID ini bisa selesai kalau saja kita tetap disiplin masalah protokol kesehatan. Dan mungkin yang terakhir Bapak, ya bahwa kita mungkin juga menyampaikan ada beberapa kadang-kadang di aplikasi di kementerian yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kadang-kadang mungkin anggaran-anggaran yang ada di dalam itu yang mungkin kita akan ajukan tidak sesuai. Saya mengambil contoh misalnya kita kepingin daripada pasar. Ya, yang kita harapkan di sini adalah pasar yang terbuka, yang mungkin hanya dengan tiang dan atap. Tapi kadang-kadang di dalam Kementerian Perindustrian, kadang-kadang di situ dikasih pasar yang modern. Nah, pasar modern ini mungkin belum waktunya kita, Bapak. Karena memang listrik kita belum kuat, dan orang kita juga terbiasa dengan pasar ala kadarnya dulu. Sehingga kalau saya berpikir-pikir daripada pasar modern ini dibangun satu tempat, mungkin kalau kita bangun beberapa kecamatan dibagi saja pasar modern itu, ya bisa sampai mungkin 5 atau 10 tempat. Ini akan bisa terbantu masyarakat kita di Kabupaten Selatan. Dan banyak hal-hal yang lain lagi yang kadang-kadang mungkin tidak sesuai apa kebutuhan kami yang ada di sini. Ya, namun demikian kami tetap maksimal, tetap optimalkan, tetap pada prinsip penganggaran pada saat
pengelolaan keuangan, prinsip manfaat, ya, prinsip tepat guna, dan prinsip efisiensi dan pengelolaan anggaran itu tetap kami laksanakan. Walaupun memang kami harus akui dengan adanya COVID ini anggaran kami dipotong sekian banyak, ya mungkin dengan juga tadi siltap dari bantuan ke desa itu juga cukup terserah. Ya, dana DAU kami, ya saya berpikir bahwa makanya saya katakan tadi, kalau saja disandarkan kepada jumlah penduduk soal DAU ini, mungkin kami yang daerah tertinggal ini, kami yang daerah termiskin ini, yang terjauh ini, mungkin tidak akan tersentuh pembangunan secara cepat. Oleh sebab itu mungkin ini bahan masukan kepada juga nanti diberikan kepada Bappenas dan Menteri Keuangan. Kalau bisa kami ini yang ada di luar terjangkau sangat terjauh sana, jangan disandarkan kepada jumlah penduduk daripada DAU itu, tapi disandarkanlah percepatan kebutuhan-kebutuhan di dalam hal kemajuan ekonomi dan sumber daya manusia. Dan kalau ada juga pelatihan-pelatihan, Pak, kami mohon supaya kami dibantu, kami butuh kualitas, supaya pelatihan-pelatihan ini nanti kami bisa dapatkan demi kualitas daripada remaja-remaja kami dan masa depan Kabupaten Selatan. Saya rasa cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Dr. Siagitorus kepada kami dari anggota DPR RI Komisi 11. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Terima kasih kepada Pak Bupati atas tanggapan yang diberikan. Mungkin masih ada pimpinan OPD yang menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati sebelum kepada Pak Sihar. Cukup? Baik, kami kembalikan kepada Pak Sihar memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kami persilakan kepada Pak Sihar. Ya, terima kasih Pak Bupati atas masukannya. Tentunya ini akan menjadi bahan bagi saya. Saya mohon diberikan suatu nanti ringkasan atau surat pengantar untuk kita bisa menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Terkait dengan beasiswa, memang saya melihat NIAS itu masih masuk dalam affirmative action. Jadi masih masuk dalam kategori afirmatif keberpihakan. Jadi apa yang kita khawatirkan apakah nanti juara 1 di NIAS Selatan itu juga juara di Jakarta, mungkin bisa teratasi. Sebagai contoh sekarang ini ranking pertama katanya ini versi Dikti, Pak, untuk SMA itu SMA Del di Sumatera Utara. Jadi dengan saat ini Jakarta bukan lagi satu-satunya tempat yang menghasilkan orang-orang yang cerdas dan pandai, tapi juga di luar Jakarta, dan ini juga harapannya NIAS Selatan juga harus ikut ambil bagian di sana dan kita manfaatkan afirmatif keberpihakan ini untuk anak-anak NIAS Selatan. Tentunya tentang aplikasi anggaran ini juga saya nanti akan coba angkat isunya supaya ternyata tidak bisa juga pukul rata semuanya, semua daerah butuh pasar modern. Mungkin ada juga lagi aplikasi lainnya tentunya yang lebih tepat guna kepada posisi wilayah tersebut. Dan terhadap pelatihan SDM ini tentunya kita banyak sekali pelatihan-pelatihan sebenarnya terkait kalau dalam Komisi 11 tentunya kita ada BPKP, ada BPK yang tentunya nantinya akan juga bisa memberikan pelatihan untuk tertib administrasi khususnya untuk mendukung BUMDes. Saya pikir di mana mereka dituntut untuk pembukuannya rapi dan yang lain-lainnya sehingga ketika diaudit mereka bisa menyajikannya dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Bupati atas pertemuan pada sore hari ini. Sangat bersyukur kita boleh ketemu dan sekali lagi jaga kesehatan, Pak. Ini COVID ini memang agak-agak ngeri-ngeri sedap. Udah semakin dekat dengan rumah kita. Banyak udah teman-teman dekat yang maupun saudara yang kita pikir nggak akan pergi duluan. Jadi memang kita perlu jaga kesehatan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yahobu, Sual Gele, Horas, Merdeka. Baik, terima kasih kepada Pak Sihar. Maka dengan demikian berakhir sudahlah acara reses rapat persorangan anggota DPR RI Bapak Dr. Sihar Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten NIAS Selatan dan masyarakat
Kabupaten Nias Selatan yang sudah memberikan waktu, pemikiran, dan atensinya pada sore hari yang berbahagia ini. Sekali lagi, semoga Tuhan tetap beserta kita, kita diberikan keselamatan. Selamat sore, sampai ketemu kembali. Yahobu, Horas. Horas, Yahobu.